Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke, untuk materi ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Revolusi Hijau. Revolusi hijau adalah perubahan besar dalam cara bercocok tanam dari cara tradisional menjadi cara modern, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Disponsori oleh Rockefeller Foundation, Norman Borlaug, ini ya gambarnya, ahli agronomi Amerika menemukan varietas gandum unggul yang cocok dengan kondisi alam Meksiko. Berkat penemuannya ini, Norman Borlaug dihadiahi Nobel Perdamaian dan dijuluki sebagai Bapak Revolusi Hijau. Revolusi Hijau di Indonesia. Di Indonesia, gerakan revolusi hijau dimulai sejak pemerintahan Orde Lama melalui program padi sentra dan program bimbingan masyarakat tahun 1959 sampai 1965. Program BIMAS kemudian berganti menjadi INMAS atau intensifikasi massal dan intensifikasi khusus. Produksi beras per tahun menunjukkan kenaikan dari 5,79 juta ton pada tahun 1950 menjadi 8,84 juta ton pada tahun 1965. Pada masa pemerintahan Orde Baru, gerakan revolusi hijau digiatkan kembali dengan program Panca Usaha Tani. Selain program Panca Usaha Tani, pemerintah Orde Baru juga memulai gerakan transmigrasi dan pelita. Selama masa pemerintahan Orde Baru, program pelita sudah dilakukan sebanyak 6 kali sejak tahun 1974 hingga 1998 dengan menitik beratkan pada sektor pertanian. Pada tahun 1988, Organisasi Pangan Dunia FAO memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena berhasil mencapai swasembada pangan sejak tahun 1984. Nah, ini gambar ya. Ini gambar sebuah peta demonstrasi Panca Usaha Tani di Selomartani, Yogyakarta pada tahun 1970. Sedangkan gambar yang kanan adalah gambar pengolahan tanah dengan traktor oleh seorang petani di daerah Karawang, Jawa Barat pada tahun 1970. Penggunaan alat-alat pertanian modern mulai meluas pada tahun 1970. Pada masa reformasi, dilakukan beberapa upaya revolusi hijau. Antara lain adalah dibentuknya gerakan mandiri Gema, termasuk gerakan mandiri Hortikultura Tropika Nusantara atau Gema Hortina menuju ketahanan hortikultura. Kemudian peningkatan produk pertanian padi dengan menggunakan System of Rice Intensification (SRI). Dampak positif dari adanya revolusi hijau di Indonesia adalah yang pertama adalah mendorong lahirnya varietas unggul di bidang pertanian. Kemudian, mendorong penggunaan teknologi pertanian di kalangan petani, misalnya sistem irigasi. Lalu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pertanian,
Kemudian menciptakan kestabilan ekonomi terutama di sektor pertanian. Sedangkan dampak negatifnya adalah petani yang belum siap dengan kemajuan teknologi akan tertinggal dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Kemudian penggunaan pupuk terus-menerus menyebabkan ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk. Begitu juga dengan penggunaan pestisida yang justru mendorong munculnya hama jenis baru. Selanjutnya adalah sistem transportasi. Sistem transportasi darat. Pada tanggal 28 September 1945, pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1953 terjadi dieselisasi perkeretaapian di Indonesia. Pada tahun 1963, semua kereta api publik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun 1973, PNKA berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Kemudian pada tahun 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Perumka. Perumka kemudian berubah lagi menjadi PT Persero Kereta Api Indonesia. Pada tanggal 31 Juli 1995, pemerintah meresmikan penggunaan kereta api ekspres Argo Bromo dan Argo Gede yang mempunyai kecepatan 120 km per jam. Kemudian dengan menggunakan kereta api ekspres tersebut, perjalanan Surabaya-Jakarta yang sebelumnya ditempuh dalam waktu 14 jam dapat disingkat menjadi sekitar 9 jam. Adapun Argo Gede melayani rute lintas Jakarta sampai Bandung dengan lama perjalanan hanya 2,5 jam. Ini gambar ya. Peresmian kereta api Parahyangan pada Juli 1971. Selanjutnya adalah sistem transportasi air. Pada awalnya dimonopoli oleh KPM, Konin Lich Paketvaart Maskapai Pelayaran Belanda. Untuk menyaingi KPM, pada tanggal 5 September 1950 didirikan penguasaan pusat kapal-kapal Pepuska. Namun karena tidak mampu bersaing dengan KPM, Pepuska pun bubar. Kemudian pada tanggal 28 April 1952, pemerintah mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Kemudian pada masa Orde Baru, selama Pelita 5, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut. Selanjutnya, transportasi udara ya. Ini salah ketik ini, transportasi udara. Pada masa Hindia Belanda dipegang oleh perusahaan Belanda KNILM. Kemudian pada tahun 1949, KLM menyerahkan pelaksanaan penerbangan ke Garuda Indonesia. Kemudian Garuda Indonesia mulai melayani penerbangan dengan bendera Indonesian Airways pada tanggal 26 Januari 1949. Pesawat yang digunakan adalah pesawat DC-3 yang bernama Seulawah RI-001. Pesawat ini dibeli dari hasil patungan oleh masyarakat Aceh. Pesawat ini menjadi bukti nasionalisme bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Ini monumen pesawat Dakota Seulawah RI-001 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh.
Selanjutnya adalah perkembangan perusahaan penerbangan dimulai pada tahun 1970-an. Selain Garuda, muncul perusahaan penerbangan lain seperti Merpati, Sempati, Mandala, dan Pelita. Kemudian pada tahun 1990-an, pesawat-pesawat modern seperti Boeing 737 dan 747, Fokker 28 dan 100, DC-10 dan MD-11, serta Airbus mulai beroperasi. Kemudian teknologi kedirgantaraan. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Pada tanggal 8 Juli 1976, dengan menggunakan roket Amerika Serikat Hughes HS-333 yang diluncurkan dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, satelit pertama milik Indonesia, yaitu satelit Palapa A1 milik Perumtel, sekarang Telkom, berhasil mengorbit. Kemudian total ada 13 satelit milik Indonesia yang diluncurkan sejak pertama kali. Satelit Indonesia mengorbit pada tahun 1976. Tokoh perintis penerbangan Indonesia adalah Nurtanio Pringgoadisuryo. Pada tahun 1947 bersama Wiweko Supono, Nurtanio membuat pesawat layang glider Soklik NWG. Ini kepanjangannya Nurtanio Wiweko Glider. Pada saat Aha Nasution menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, didirikannya Depot Penyelidikan, Percobaan dan Pembuatan AURI. Depot itu langsung berubah menjadi Lembaga Persiapan Industri Penerbangan LAPIP. Setelah kematian Nurtanio pada tahun 1966, LAPIP berganti nama menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio Lipnur. Ini ya gambar dari Laksamana Muda Anumerta Nurtanio Pringgoadisuryo. Selanjutnya adalah pada tanggal 26 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) secara resmi didirikan dengan B.J. Habibie sebagai direktur utamanya. Pada tanggal 11 Oktober 1985, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2000. Ini ya gambar B.J. Habibie. Selanjutnya adalah pada tanggal 31 Mei tahun 1962 dibentuk Panitia Astronautika. Panitia Astronautika merupakan salah satu panitia teknis Dewan Penerbangan. Dari kegiatan tersebut lahirlah proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal Prima. Kemudian afiliasi AURI dan ITB pada tanggal 22 September 1962. Kemudian pada tanggal 27 November 1963, berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 236 tentang formasi pembentukan LAPAN, pemerintah mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN. Kemudian LAPAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Ini ya logo LAPAN. Selanjutnya adalah pasca pengakuan
kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, pemerintah Indonesia kemudian membentuk Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Pada tanggal 2 September 1965, badan ini kemudian dibubarkan dan diganti oleh Komando Survei dan Pemetaan Nasional (Kosurtanal) dan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional (Desurtanal). Kemudian pada tanggal 17 Oktober 1969, pemerintah kemudian membentuk organisasi Bakosurtanan, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Ini ya, logo Bakosurtanan. Selanjutnya telegraf. Ini teknologi informasi dan komunikasi ya. Yang pertama telegraf pun mulai digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk memudahkan komunikasi Batavia Bogor pada tahun 1855. Sementara itu, teknologi komunikasi berupa telepon lokal sudah digunakan terlebih dahulu pada tahun 1882. Kemudian pada Juli 1909, di Jakarta ada surat kabar mingguan Bumi Putra yang dipimpin Sultan Muhammad Salim. Medan Priai di Bandung yang munculnya hampir bersamaan dengan lahirnya Budi Utomo. Radio pertama yang ada di Indonesia adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV pada 16 Juli 1925. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang membentuk Badan Pengawas Siaran Radio yang dikenal dengan nama Hoso Kanri Yoko. Sultan Syahrir berhasil menyedap siaran radio sekutu dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentang berita kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Ini pada tanggal 15 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui siaran radio Hoso Kanri Yoko. Selama Agustus 1945, Angkasawan Indonesia, sebutan untuk penyiar radio, terus mengumandangkan proklamasi ke seluruh penjuru tanah air dan dunia. Pejuang radio yaitu Yusuf Ronodipuro tercatat sebagai salah satu angkasawan yang berhasil memudahkan berita proklamasi melalui radio milik Jepang. Pada masa Orde Baru, Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan RRI (Radio Republik Indonesia) dirancang untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara. TVRI menyiarkan acaranya ke seluruh penjuru negeri untuk membangun persatuan melalui media. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, teknologi arsitektur Indonesia berkembang pesat dengan munculnya bangunan-bangunan bercorak kontemporer. Jadi ini teknologi arsitektur dan konstruksi ya. Kemudian peran tokoh-tokoh Indonesia dalam menentukan rancang bangun arsitektur di Indonesia semakin terlihat, di antaranya Presiden Soekarno, Frederick Silaban, Sujudi Han Awal, Setyatmo, dan Cokoda Rakasukowati. Presiden Soekarno menyumbangkan ide-ide arsitekturnya dalam bangunan-bangunan yang masih dapat kita lihat, seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Gedung Planetarium, Wisma Nusantara, dan Gedung Sarinah. Frederick Silaban dikenal sebagai
perancang bangunan masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Arsitektur Sujudi dan Han Awal adalah perancang gedung MPR DPR yang dulu dikenal dengan gedung Konevo. Selanjutnya masih terkait dengan arsitektur ya. Teknologi arsitektur semakin berkembang dengan ditemukannya teknologi baru dalam membangun konstruksi tata kota oleh Setjiatmo dan Cokoda Rakasukowati. Setjiatmo berhasil menemukan teknologi konstruksi cakar ayam. Cokoda Rakasukowati berhasil menemukan landasan putar bebas hambatan LPBH 80 derajat atau yang lebih dikenal dengan istilah teknologi sosro bahu. Ya, sekian materi ya. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.